Oke, ini yang ingin gue lakuin ke James Gunn beres nonton episode terakhir dari season 2 Peacemaker. Tapi setelah gue rewatch season 2 dari episode 1 sampai 8 sekaligus, reaksi gue berubah jadi kayak gini. Iya, fuck James Gunn. Cuman ini maksudnya bukan fuck seriesnya ampas, melainkan lebih ke fuck penulisan karakter lo keren banget. Tapi endingnya tetap ampas. Lo kok bisa? Oke, balik lagi bareng gua Rendra First, teman-teman kalian di YouTube. Setelah sekian pekan, akhirnya kita ngebahas Peacemaker lagi. Agak telat sih, mohon maaf. Sempet ada kendala teknis, alias gue baru aja berhenti langganan Adobe dan lagi beradaptasi sama aplikasi editing yang baru. Plus, gue emang lagi ada kesibukan yang lain, cuy. Anyway, Peacemaker Season 2, episode 1 sampai episode 5-nya udah gue breakdown, jadi PR-nya itu episode 6 sampai episode terakhir. Tapi sebelum lanjut, nggak bosan gue ingetin buat 60% dari kalian yang belum subscribe channel ini, sangat dipersilahkan untuk subscribe biar gue lebih semangat kontennya dan biar lo nggak ketinggalan konten-konten gue yang lain. Oke, kalau udah subscribe seperti biasa, di sini gue bakal ngebahas episode 6, 7, 8 sekaligus season 2 secara keseluruhan, terutama endingnya yang memecah belah bangsa. Ya, gue sebagai fanboynya James Gunn pun setuju, episode finalenya itu bukan tipikal episode yang bisa dinikmati sama semua kalangan. Tapi kalau lu nanya ke gue apakah episode terakhir ini bikin season keduanya jadi jelek, ya jelek sih enggak. Kayak yang gue bilang di awal, secara penulisan karakter, season 2 ini tuh konsisten bagus banget. Bahkan lebih bagus dari season pertamanya. Lo bayangin aja, season 1 Peacemaker itu tuh progresnya memperlihatkan si Peacemaker dari yang awalnya ngerasa sebagai sampah masyarakat dan gak punya siapa-siapa, berubah jadi seseorang yang ngerasa sebagai pahlawan penyelamat dunia dan dikelilingi sama orang-orang yang peduli ke dia. Di season 2, progresnya jadi kebalikan dan dibuat jadi lebih tricky. Di awal, Peacemaker ngerasa jadi pahlawan yang berhak dapat pengakuan, menjelang akhir berubah jadi sosok yang ngerasa sebagai pembawa kutukan, tapi kerennya, di titik terendah ini, dengan sedikit twist di sepertiga akhir episode finalenya, Christopher Smith finally sadar apa yang sebenarnya dia butuhkan setelah sekian lama terkecoh dengan apa yang dia inginkan. Dan pas udah belajar soal perbedaan itu, kepercayaan diri dia langsung naik lagi, sampai akhirnya di momen terakhir Peacemaker ngerti kalau dia tuh harus berjuang untuk kebaikan demi diri sendiri dan apa yang dia percayai, bukan lagi demi orang lain dan sekedar validasi. Tentunya bareng orang-orang yang selama ini beneran sayang ke dia, bukan orang-orang yang dia harapkan sayang ke dia. Up and downs ini tuh terjadi dalam jeda adegan yang singkat, tapi tetap berhasil dibikin masuk akal, makanya gue bilang penulisan karakter di season 2 ini tuh jenius. Persoalannya, apakah penulisan karakter yang jenius tadi menjamin endingnya jadi memuaskan? Oh, belum tentu. Soal puas dan gak puas ini tuh udah beda perkara lagi dan bakal gue bahas semuanya. Mulai dari hal yang paling memuaskannya, hal yang paling mengecewakan, double meaning dari setiap judul episodenya, sampai prediksi arah DCU ke depannya. Jadi spoiler alert buat Peacemaker Season 2, langsung aja mark it down. Mari kita breakdown. Previously in the DCU. Sebelumnya, di video gue tentang Peacemaker, gue bikin prediksi tentang ayahnya yang baik. Karakternya juga diliatin lebih lembut dan kayaknya nggak jadi rasis kan? Prediksi konflik Peacemaker versus ayah dan kakaknya. Lagi-lagi jadi setup yang menarik kalau sampai rahasia si Chris Earth 1 ini tuh terungkap sama si Keith. Prediksi dunia Nazi, prediksi Flurry dan Judo Master yang join Eleven Street Kids. Oke, gue ngeliat si Flurry kayaknya cocok deh join ke Eleven Street Kids. Dia dan Judo Master lah. Sampai prediksi Checkmate. Karena itu sekarang gue jadi curiga sama project rahasia yang katanya lagi dikembangin sama James Gunn. Kemungkinan adalah project Checkmate. Bahkan semua prediksi tadi gue buat sebelum episode 6-nya tayang. Oke, semua prediksinya terjadi, tapi ada 2 poin prediksi yang konteksnya jadi beda. Pertama soal ayahnya Chris dari Earth 2 yang baik. Sempet gue kira Doi ini tuh beneran baik yang lempeng aja gitu. Tulus care ke si Chris Earth 2 yang merupakan anaknya. Ternyata baiknya itu dengan plot twist kalau semua orang dari dunia dia itu Nazi, sedangkan dia nggak sepenuhnya setuju sama Nazi. Plus, dia lebih care ke Chrisnya kita dari Earth 1 dibanding anaknya sendiri yang lebih kacau. Ada layer di balik layer. But I also believe this kid when he said he didn't purposely try to murder him. Kedua soal prediksi Checkmate. Gue udah bilang kelompok ini tuh bakal ada di rencana jangka panjangnya James Gunn. Tapi awalnya gue pikir bakal lahir dari turunannya Justice Gang yang membelot dari Maxwell Lord. Mungkin si Mr. Terrific gak sejalan lagi sama pihak korporat. Makanya dia bikin kelompok baru independen bareng Sasha Bordo. Yang di komik keduanya emang punya sejarah sama organisasi Checkmate juga. Jadi gue berharap ada cameo Mr. Terrific. Ternyata Checkmate-nya itu lahir dari turunan Eleven Street Kids. Sebuah plot twist yang ngasih konteks baru buat season 2 Peacemaker ini, yang bisa dibilang season ini tuh literally jadi origin story-nya Checkmate. Sayangnya keputusan cerita yang kayak gini tuh bikin James Gunn jadi ada di posisi yang serba salah. Sebagai Peacemaker season 2, si Peacemaker-nya kerasa kurang beraksi, tapi kalau dari awal proyek ini dinamain Checkmate, ini bisa ngasih kebingungan dan nggak bisa menghindari juga penonton yang bakal kecewa karena secara teknis kelompok Checkmate-nya itu nggak pernah diliatin beraksi bareng, bahkan nama Checkmate-nya baru nongol di akhir tanpa build up yang jelas. Padahal sebenarnya ada satu adegan yang bisa ngasih setup yang jelas buat nama kelompok Checkmate ini
ini, biar kemunculannya kerasa organik tapi peluang adegannya nggak dibawa ke arah sana, jadinya kerasa tiba-tiba. Nanti gue ceritain di adegannya. Tapi to be fair, secara porsi cerita, ada kok progresi plot yang bikin Eleven Street Kids kerasa berevolusi, cuman ya evolusinya nggak clear mau dibawa ke arah mana. Intinya kebayang nggak, proyek ini mau dijudulin Peacemaker Season 2 atau jadi checkmate langsung pun, tetap berpotensi bikin penonton kecewa. Terutama penonton yang berharap sama actionnya. Tapi apakah ada juga penonton yang nggak kecewa? Kemungkinan besar banyak juga sih. Ya jenis penonton yang emang dari awal itu nggak mengharapkan action, cameo plus fan service, tapi lebih ke nonton karena dari awal tuh udah peduli sama journey para karakternya. Dan gue termasuk ke jenis penonton yang kayak gini. Secara overall, gue suka banget sama perjalanan setiap karakter di season 2 ini. Hampir semuanya punya promise, progress, dan payoff yang jelas. Tapi sayangnya, gue nggak bisa bilang sepenuhnya puas karena endingnya menurut gue bikin James Gunn kerasa kayak orang munafik. Maksudnya gimana? Ini bener-bener karena part endingnya, bukan karena episode terakhir secara keseluruhan. Tapi sebelum ke part ending itu, kita fokus ke karakternya dulu. You hear me, Chris? We're tied. Soal karakter ini lo ngeh nggak? Di 2025 bisa dibilang jadi tahun para aktor unjuk gigi untuk meranin dual role sekaligus. Dari Sonic 3, Jim Carrey jadi bapak sama kakek. Terus Robert Pattinson jadi dua kolonigan di Mikey 17. Robert De Niro jadi dua bos mafia yang adu kuasa di The Altonites. Michael B. Jordan jadi kembaran di Sinners. Sampai yang mendatang ada Elle Fanning jadi dua android beda kubu di Predator Badlands. Nah, Peacemaker sebagai series yang pakai konsep multiverse tentunya nggak afdol kalau para aktornya nggak dapat dual role juga. Bingo buat kita, di series ini ada 3 aktor yang kebagian. John Cena, Freddie Stroma, sama Jennifer Holland. Dan buat gue yang paling menonjol dari ketiganya justru Jennifer Holland. Oke, dari John Cena kita dapat Peacemaker versus Peacemaker, tapi cuman di intro. Kalau dari Freddie Stroma, basically vigilante yang sama tapi dikali 2. Sedangkan dari Jennifer Holland, perannya tuh beda banget sampai James Gunn ngasih julukan Third Scott ke karakter dia dari Earth 2. Sementara para fans punya julukan sendiri, yaitu Softcore. Why? Sebelumnya di episode 3, kita dapetin dinamika menarik antara Softcore sama si Chris. Waktu itu Chris Earth 1 lagi nyamar sebagai Chris Earth 2, dan Softcore-nya jadi versi hardcore yang lugu. Nah, gokilnya, tektokan karakter mereka tuh kerasa banget kayak udah punya sejarah, sekalipun Jennifer Holland sebenarnya meranin karakter baru di sana. Jadi sebagai Softcore, believable lah sebagai pembeda. Tapi performa si Jen yang jadi favorit gua tetap sebagai hardcore di episode 6 yang berjudul Ignorant is Chris. Plesetan dari Ignorant is Bliss. Kebodohan adalah berkah. Judul ini punya double target pengaplikasiannya loh. Yang pertama, saking ignorannya si Chris, dia nggak sadar kalau dia itu lagi ada di dunia Nazi. Nah, pas Eleven Street Kids nyusulin buat bawa dia pulang, Harcourt jadi yang pertama ketemu si Chris. Di momen konfrontasi mereka, acting keduanya tuh saling melengkapi. Harcourt yang selama ini tangguh dan nutup diri, akhirnya luluh dan terbuka ke si Chris, orang yang sempat dia benci karena udah ngebunuh sahabatnya. Di situ kita ngeh kalau si Harcourt untuk pertama kalinya tuh bisa ngerasain ada orang yang tulus nerima dia apa adanya. Kerasa banget mereka udah saling sayang di sana. Ya, si Harcourt dengan egonya ngebuktiin dengan cara rela ke dimensi lain demi nyelamatin si Chris. Sayangnya si Chris nggak ngeliat itu selama kejadian sebulan lalu di bot nggak dianggap bermakna sama si Harcourt. Bener-bener ignorant is Chris. Cuman di tengah momen intens ini, si Chris malah ngomong, gue nggak bisa cabut. Ada bapak, ada kakak, dan ada... Like the other you know, she's nice, she's not you, but I can't just run out on these people. Gue kayak, anjir bodoh banget nih orang. Sempet-sempetnya ngomong kayak gitu di depan keras lo yang lagi rapuh dan terbuka ke lo. Hampir ngakak gue. Untungnya aktingnya si Jennifer Holland tetap serius di sana. Jadi intinya mau softcore ataupun hardcore, dua-duanya sama bagus dan kerasa bedanya. Makanya gue acungin jempol buat aktingnya Jennifer Holland. Dan anyway, drama romance ini tuh berlanjut ke episode 7 yang berjudul Like a Thief in the Night. Plesetan dari Like a Thief in the Night seperti pencuri di malam hari, yang maknanya lebih nekenin ke kemunculan orang yang tiba-tiba banget dengan niat buruknya. Lagi-lagi, ini merujuk ke dua adegan sekaligus. Tapi sebelum kesana, melanjutkan Chris sama Harcourt yang lagi digerbek sama Softcore dan Argus, kita diliatin lagi sama kebodohannya si Chris. Dia nggak nge sama bukunya Mein Kampf sama muralnya Hitler. Sedikit fun fact aja, sebenarnya adegan itu didesain dengan format jokes rule of 3. Sebelum ke punchline mural Hitler, ada 2 setup yang salah satunya dihapus. Jadi kurang lebih urutan adegannya itu setup. Lu nggak ngeliat ada buku Mein Kampf di setiap meja. Gue nggak suka baca buku. Lu nggak ngeh juga soal kumis tolol mereka. Mungkin Charlie Chaplin lagi trending di sini. Baru deh ke adegan ini. Or the giant fucking mural of Hitler? Oh fuck, how'd I miss that? Cuman kata James Gunn, adegan kumis ini tuh terlalu kartun jadinya di-cut. Padahal para background aktor udah beneran nyukur kumis mereka buat adegan itu, dan ini bukan kumis palsu. Jadi respect lah buat para background aktor yang cosplay jadi Charlie Chaplin. Anyway, Chris sama Harcourt kabur pakai jetpack dan lanjut naik motor P-Cycle. Di motor, Chris yang baru aja mutusin si Softcore demi bisa balik lagi ke dunia aslinya, bikin Harcourt seenggaknya bisa jadi relax. Harcourt pun meluk si Chris. Kata James Gunn, Harcourt bisa meluk Chris karena dia tahu udah dikepung sama polisi dan ngerasa hidupnya
hidupnya udah nggak lama lagi. Sementara kata Jennifer Hollandnya, yang bikin karakternya jadi mau meluk si Chris adalah karena si Chrisnya itu nggak natap muka dia. Jadi secara teknis sisi lelahnya itu tetap nggak kelihatan siapa-siapa. Ini sih ngegambarin kalau di sana masih ada ego yang nahan diri si hardcore. Sementara itu respon si Chrisnya nunjukin sebetapa leganya dia akhirnya ada orang yang bermakna buat hidup dia mau meluk dia secara tulus. Dan pas mereka terpojokan sama polisi, muncullah adegan Like a Thief in the Night yang pertama. Blue Dragon sama Captain Triumph datang ngebantai para polisi. Sebenarnya di sini yang dilihatin ngebantai polisi cuma si Blue Dragonnya doang ya. Tapi adegan ini cukup bikin gua kaget. Chris dan Harcourt pun diselamatin ke markasnya Blue Dragon. Nah di sisi lain, Lyoto lagi bonding sama Judo Master yang baru aja nyelamatin dia dari sekumpulan Nazi. Ya, di sepanjang 2 season Peacemaker, James Gunn ini konsisten menyediakan White Supremacist yang jadi zombie buat karakter utama kita. Anyway, si Lyoto sama si Judo Master ini tuh lagi nyumpet di suatu rumah, nunggu di luar gelap. Sebenarnya menurut gua, adegan ini tuh bisa banget dibuat jadi setup kemunculan pertama nama Checkmate. Sebelumnya kan plantingnya itu sesederhana Lyoto yang mau bikin agensi jasa keamanan dan intelijen swasta. Namanya masih Adebayo Security Consulting. Nah, dari situ gua tuh ingin nambah plantingan baru. Tambahannya adalah, gua ngebayangin tiap kali si Lyoto ngebahas soal agensi dia, entah lagi curhat ke si Chris atau ke si Adrian, si Lyoto harusnya diliatin kayak yang masih ragu gitu sama nama agensinya. Terus plantingan tambahan yang kedua, waktu Lyoto lagi jujur-jujuran sama si Kia, istrinya yang lagi ada di fase break hubungan. Di sana gue ingin ngedesain dialog yang intinya si Kia itu bilang, dengan lo mengejar cita-cita lo di dunia intelijen itu bikin hubungan kita merugi. Terus si Lyoto bilang, tapi kan itu cita-cita gue dan gue yakin ini bisa berlanjut kalau kita merjuanginnya sama-sama. Iya itu cita-cita lo, tapi lo harus ingat cita-cita lo itu bikin kita harus ngelupain cita-cita bersama kita. Jadi mau gimana pun lo ngelihatnya, cita-cita lo itu udah bikin kita ada di sisi yang kalah. Ini agak cringe ya, tapi kalau di Inggrisin, but your dream puts us on the losing side. Kurang lebih gitulah plantingan yang keduanya. Fokus ke losing side-nya ya. Dialog ini tuh bikin dia mengasosiasikan cita-citanya sebagai cita-cita seseorang yang pasti kalah. Karena kalau bisnisnya sukses pun, dia tetap kehilangan istrinya, Kia. Oke, mulai kebayang. Nextnya ya, balik lagi ke momen Judo Master sama Adebayo yang lagi main Scrabble. Di sana mereka kan saling curhat. Di versi aslinya tuh Judo Master ngasih pendapat bukan Kia doang yang menghambat mimpi si Lyoto, tapi Lyoto juga menghambat mimpi Kia. Ngena lagi ke si Lyoto. Nah tapi tambahannya dari gua, dialog mereka ini tuh diakhiri dengan Judo Master yang menang telak di Scrabble-nya sambil bilang skakmat atau checkmate. Terus si Lyoto bilang, kita kan nggak lagi main catur bro. Si Judo Master ngejawab, gua nggak peduli, yang penting gua menang. Dan biasanya skakmat dibilang sama pihak yang lagi menang. So ya, checkmate bitch. Judo Master ngomongnya kayak ngancam tapi langsung disambung sama ketawa dan Lyoto pun ikut ketawa. Terus Judo Master lanjut, speaking of side, since we are on the same side now, winning side? No dude, minority side. Oh yeah, it's night out there. We have to go but stay close. Kurang lebihnya gitu, tapi intinya dari dialog tadi, Lyoto jadi mulai bisa ngebayangin nih, mimpi Kia menghambat mimpinya dan mimpi dia menghambat mimpi Kia, dan apa losing side dan winning side-nya dia. Jadi masuk akal lah buat Lyoto kalau mau tetap ngejar mimpinya, dia harus merelakan Kia, supaya kedua belah pihak nggak kejebak di losing side. Dan dari situ, Lyoto jadi mengasosiasikan cita-cita dan winning side-nya versi dia itu dengan kata checkmate dari Judo Master. Pihak yang menang pasti ngomong checkmate. Nah sementara dia udah punya PT Adebayo Security Consulting, tapi karena dia cerai sama Kia, dia jadi nggak bisa pakai nama Adebayo lagi. Berarti namanya berubah jadi Lyoto Waller. And then dengan uang haramnya Vigilante, PT-nya dia itu di scale up dan ganti nama jadi PT Checkmate. Slogannya versi gua, winning case for better place. Memenangkan kasus untuk dunia yang lebih baik. Menurut gua mending lah daripada template yang kayak gini. Tapi jadi ada sedikit retcon kalau slogannya jadi pakai yang ini, berarti Checkmate-nya selain jadi agensi intelijen dan keamanan, harus ngebuka jasa konsultasi hukum juga. Dan itu buka ruang untuk mengayomi orang yang butuh pendamping hukum tapi nggak punya duit. Sesuai dengan cita-cita mereka semua kan, ingin ngebuat dunia jadi lebih baik. Kalau udah gini bisa ditambah lagi lah plantingan buat karakter lainnya. Misalnya si Flurry ternyata punya sarjana hukum. Waktu dia lagi bareng sama Economos mata-matain si Chris, bisa lah dia curhat soal cita-citanya yang ingin punya praktek hukum juga. Tapi itu semua hanya fanfiction versi gua doang ya. Tujuannya sesimpel ingin bikin build up nama Checkmate-nya itu nggak out of nowhere banget. Jadi ada setupnya dan terhubung sama perkembangan karakter utamanya yang dibantu sama karakter pendukungnya. Menurut gua sih lebih ngena ya. Tapi ini spesifik setup soal nama ya. Karena kalau soal motivasi karakter, para Eleven Street Kids ini tuh udah punya setupnya yang cukup banget kok. Balik ke episode 7 misalnya, waktu konfrontasi sama Blue Dragon dan Captain Triumph. Di sana kan intinya Blue Dragon bilang, syukur-syukur deh kalau dunia lo itu perfect dan lo semua berjuang melawan sistem dan ketidakadilan di dunia lo. Gua cuma bisa berjuang semampunya aja dan berniat bikin dunia lebih baik. Nah omongan ini tuh kena banget
ke Harcourt sama si Economos. Karena sekalipun dalam diri mereka itu sebenarnya punya nurani yang baik, tapi mereka tetap terobsesi untuk bisa kerja di Argus yang sistemnya korup banget. Jadi di situ mereka sadar, mereka nggak lebih baik dari Blue Dragon yang nggak rebel melawan Nazi. Nah khusus perkara ini, pihak yang lebih baiknya justru adalah Vigilante, yang di kedua dimensi sama-sama berniat berjuang melawan sistem yang korup. Walaupun pada akhirnya niat doang nggak cukup, karena kalau eksekusinya salah, ujung-ujungnya ya jadi psikopat. Dan ya, di adegan itu Vigilante tiba-tiba nongol like a thief in the night. Langsung mengincar titik lemahnya Blue Dragon dan dia pun mati. Fun fact not so fun-nya, Augie Smith dari kedua Earth sama-sama mati di episode 7 masing-masing seasonnya. Yang keren di sini sih aktingnya si Robert Patrick. Dengan screen time yang terbatas, dia berhasil misahin diri dari busuknya Nazi yang bikin kematian dia jadi berdampak ke penonton. Gue sih cukup sedih pas ngeliat dia mati. Pertarungan pun pecah dan Eleven Street Kids berhasil mengunci Captain Triumph yang udah makin dendam karena bapak sama adiknya tewas akibat Peacemaker dan kawan-kawan. Di sana pas Chris ngeliat kakaknya mau mati juga, Doi langsung teriak kayak bocil yang ketakutan. All out banget sih di sini aktingnya si John Cena. Konflik batin di momen ini jadi salah satu payoff paling memuaskan dari semua setup di season 2. Emang gak sememuaskan season 1 sih, terutama kalau dibandingin sama plot twist motifnya para Butterfly yang ternyata sama kayak motif superhero-nya Peacemaker, dimana itu peak penulisan konflik batin cerita dari semua proyeknya James Gunn. Tapi dengan fakta Peacemaker sang penyelamat dunia bisa ditarik jadi Peacemaker sang penghancur segala, artinya konflik batin di sana tetap kerasa bermakna juga. Trauma-trauma Chris yang balik lagi ke permukaan bikin teriakannya jadi berbobot banget. Kita ngerti kenapa Chris hancur di sana. Dan ya habis melo-melo mereka semua kabur dan Harcourt gagal ngebunuh si Keith. Jadilah origin story-nya Captain Triumph sebagai musuh bebuyutannya si Peacemaker. Jennifer Holland bilang di titik itu, Harcourt tahu kalau Chris sampai tahu dia yang ngebunuh si Keith, Chris nggak akan maafin si Harcourt. Tapi Harcourt rela menghancurkan semua progres hubungannya demi menyelamatkan masa depannya Chris. Ini sih real, rasa sayang tanpa syarat. Bukan sekedar nerima pasangan apa adanya, tapi nerima juga kalau pasangan udah nggak mau lagi bersama. Sayangnya, seorang Christopher Smith terlalu bodoh untuk mengerti hal kayak gitu. Kan waktu si Harcourt nyelamatin si Chris dengan bikin dia pingsan di depan Argus aja, si Chris mikirnya Harcourt itu beneran berkhianat. Anyway, Easter egg dan cameo menarik di episode ini tuh ada detektif Fitzgibbon yang comeback. Sayangnya nggak bareng detektif Song karena dia orang Asia. Tapi Easter egg yang paling keren ada konteks omongannya Augie Smith dari Earth X yang bilang dia pernah ngeliat doppelgangernya dari Earth lain, tapi vibes-nya lebih dark. I saw my own doppelganger in there years ago, and there was something not right about him. Something cruel, like he came from a world that was a dark version of ours. Awalnya gue ngira dia bilang Augie Smith dari Earth 1 itu dark karena di dimensinya itu nggak ada Nazi. Mungkin versi orang Earth X itu adalah Dark Dimension. Tapi dugaan gue salah, karena ternyata Augie Smith dari Earth 1 itu kelihatan lebih dark karena emang pembawaannya lebih kejam, lebih kacau, dan lebih penuh amarah. Sedangkan Augie Earth 2, sekalipun dia hidup di dunia Nazi, dia tetap lebih rasional, bahkan sampai mencoba ngajarin ke anaknya untuk nggak sepenuhnya dukung pemerintahan dunianya yang korup. Walaupun proses pendidikannya gagal karena kedua anaknya tetap pro-Nazi ya. Tapi menarik banget sih, celotehan Augie Smith dari Earth X ini bisa berubah konteksnya lewat reveal di episode 7. Dan episode ini pun ditutup dengan Chris yang menyerahkan diri sambil ngebersihin nama teman-temannya. Si Rick Flag Senior kayaknya nggak sepenuhnya percaya sama omongannya si Chris. Tapi ya saksi yang dia punya mensupport alibinya Chris. Jadi at least dia dapetin Chris sama teknologinya. Episode pun selesai. So episode 7 walaupun episode terpendek, tapi menurut gue ini adalah episode terbaik di season 2. Walaupun ada adegan yang syutingannya nggak diliatin logis, tapi penulisan dialognya tuh efektif dan plot twistnya roller coaster banget. Episode ini berhasil menutup banyak setup konflik dengan cara yang tak terduga. Dan menurut gue ini sih layak dianggap sebagai episode finalenya. Karena lewat episode ini udah komplit gitu perubahan Christopher Smith dari yang awalnya ngerasa sebagai pahlawan jadi ngerasa sebagai kutukan. Cuman pertanyaan lainnya soal bisa nggak si Christopher Smith itu hidup bareng orang yang dia sayangi tanpa harus jadi orang lain baru bisa terjawab di episode terakhirnya. Episode yang menurut gue nggak cocok dianggap sebagai finale tapi lebih ke epilog. Dan episode ini berjudul Full Nelson di mana ada triple meaning di sini. Meaning yang pertama jelas tentang kejadian di kapal di mana si Chris sama Harcourt ciuman di konser band Nelson. Meaning yang kedua, Full Nelson ini juga adalah sebutan untuk salah satu gaya kuncian di gulat. Kuncian yang kalau lu udah kena susah banget untuk keluarnya. Ini sih merujuk ke Peacemaker yang di akhir kena Full Nelson sama Argus dan jadi nggak bisa keluar dari planet Salvation. Tapi buat gue yang lebih menarik adalah meaning yang ketiga, yang gue menginterpretasikan Nelson di judul ini tuh ada hubungannya sama Nelson Mandela. Buat yang belum tahu, Nelson Mandela sendiri adalah mantan presiden Afrika Selatan yang sebelum jadi presiden
presiden, dia pernah jadi tahanan pemerintah rasis di negaranya waktu itu. Kenapa ditahan ya? Karena Nelson Mandela berjuang melawan korupsi, ketidakadilan, dan hukum apartheid, alias hukum pemisahan ras. Tapi karena perjuangan itu, si Nelson malah dicap jadi teroris sama penguasa. Dia baru bisa bebas setelah 27 tahun di penjara dan akhirnya terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Nah, kisah tadi menurut gua paralel banget secara tematik sama journey-nya Eleven Street Kids di episode akhir yang setelah bertualang ke Earth X jadi tercerahkan untuk berjuang melawan pemerintahan korup di dunia asalnya. Dalam hal ini berjuang melawan Argus. Kebetulan Argus pimpinan Rick Flag senior sekarang lagi ngembangin sistem pemisahan ras antara manusia dan metahuman lewat project penjara Salvation tadi. Jadinya gue nganggap full Nelson itu maksudnya Eleven Street Kids full mode jadi Nelson Mandela juga, menentang rezim apartheidnya Argus. Dan lucunya judul episode 8 ini tuh udah muncul duluan waktu episode 6 selesai tayang, sebelum judul episode 7 rilis. Jadi buat gue judul full Nelson tadi tuh agak menggocek ekspektasi gue ya, karena pas tau judulnya itu gue langsung ngebayangin Eleven Street Kids berjuang melawan rezim apartheid Earth X di finalenya, jelas dengan Nazi sebagai big bad villainnya yang diskriminatif ke kaum minoritas di Earth X. Dan dugaan gue itu gak sepenuhnya salah. James Gunn bilang awalnya dia juga nulis kelanjutan cerita pemberontakan Sons of Liberty, di mana nantinya bakal ada Myrn dari Earth X sebagai pemimpin rebel di penjara. Sayangnya cerita nggak jadi dibawa ke sana. Tapi gue udah ngebayangin duluan sih. Final battle-nya tuh ada adegan prison break yang melibatkan Sons of Liberty, Eleven Street Kids, dan pasukan rebelnya Myrn melawan para superhero Nazi dari Earth X. Cuman instead of big finale yang kayak gitu, episode terakhirnya malah dibuat jadi epilog terpisah. Yang mana sebenarnya sebagai epilog gue tetap suka karena dengan rapi melengkapi progres di episode-episode sebelumnya. Tapi sayangnya kalau dilihat sebagai ending kayak perkataan gue di awal, James Gunn kerasa agak munafik di sini. Well ya, dia bikin part ending di season 2 ini semata-mata jadi setup buat proyek selanjutnya. Padahal sebelumnya James Gunn pernah bilang tiap proyek itu nggak bakal ada yang sekedar jadi setup kasar doang. Dia bakal fokus menganggap setiap proyeknya sebagai proyek individu. Tapi treatmentnya di season 2 Peacemaker ini tuh agak bertolak belakang sama omongannya sendiri. Gue sih sebenarnya nggak masalah kalau di episode 8 ini konflik Chris sama kakaknya itu nggak lanjut dieksplor, Sons of Liberty dilupain, sampai konflik sama Argus dikesampingkan. Selama ceritanya itu masih ngasih perkembangan karakter sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya dan ditutup dengan fokus ke aspek tersebut aja gitu. Jadi kalaupun nggak ada berantemnya, at least penonton yang menghargai jernih karakternya tetap bisa dimanjain dengan dialog menyentuh antar karakternya lah. Tapi yang gue keselin tuh episode 8 ditutup dengan gimmick Salvation Run dari komik sebagai teaser buat kerangka cerita besar di DCU ke depannya. Yang mana part cerita ini tuh sama tiba-tibanya kayak kemunculan nama Checkmate. Apalagi di sini perannya Rick Flag senior tuh bener-bener keluar dari karakternya sendiri. Di Creature Commandos dia masih agak terhormat sebagai soldier. Di film Superman sebagai part of government dia ngerasa nggak enak waktu nangkap si Superman-nya. Tapi di episode terakhir Peacemaker season 2 ini, gara-gara hangout sama anak buahnya Lex Luthor, Rick Flag senior berubah jadi evil piece of shit. Makanya ngomongin ngelakuin semuanya demi Rick Flag Junior lagi. Bro ini nggak tahu Rick Flag Junior itu mati di Corto Maltese demi mengungkap korupnya pemerintahan Amerika. Sedangkan lo sebagai bapak saking terobsesinya sama Peacemaker sampai rela melakukan apa aja termasuk praktek korupsi. Rick Flag senior, what a joke. Padahal ya kelakuan dia sampai di titik ngebabak belurin si Chris Smith menurut gue masih make sense. Tapi di akhir sampai jadi ingin ngembangin proyek penjara lintas dimensi bareng Lex Luthor, menurut gue nggak banget sih. Dan itu bikin gue nggak suka sama endingnya. Hampir berasa kayak nonton Quantumania gitu. Proyek yang cuman bisa diapresiasi sebagai setup buat proyek selanjutnya. Ampas sih endingnya. Tapi meskipun begitu, ending yang ampas ini tuh nggak bisa melunturkan kerennya perkembangan karakter Eleven Street Kids dan para anggota barunya. Balik lagi, yang memuaskan di season 2 ini tuh bukan plot, konflik atau petualangannya, tapi lebih ke transformasi para karakternya. Ya selain tadi ada naik turunnya Christopher Smith, gak lupa ada juga Harcourt sama Economos yang akhirnya belajar untuk berjuang melawan sistem. Iglis sang Prime Eagle yang belajar bonding ke orang baru. Ini adegan penting mengingat si Chris di akhir itu masuk penjara. Jadi at least kita tahu Igli masih punya Economos lah. Terus ada juga Flurry sama Sasha yang belajar kalau Rick Flag itu bukan leader yang baik. Lyota belajar untuk ngejar mimpi tapi dengan berat hati harus move on dari istrinya. Sampai Judo Master yang belajar kalau Peacemaker itu gak sepenuhnya sampah masyarakat. Nah semua itu dilebur untuk membentuk resolusi cerita baru, yaitu lewat plot pointnya Checkmate. Jadi soal progression itu tetap bisa gue hargain penulisannya. Walaupun gue baru bisa berdamai sama plot point ini setelah gue nulis fanfiction soal penamaan Checkmate-nya. Ya yang belum bisa bikin gue berdamai adalah soal plot pointnya Planet Salvation tadi. Gue gak mau ngejelasin banyak ya soal POV dari komiknya. Intinya ini tuh planet berbahaya yang dijadiin penjara sama Rick Flag untuk para super villain dari bumi yang tanpa diketahui ternyata planet ini tuh aslinya adalah tempat latihannya pasukan Darkseid, para demon. Cuman cerita komik tadi itu bertentangan sama rencananya James Gunn yang bilang sosok Darkseid bukanlah big bad villain ideal buat DCU sekarang, mengingat Snyderverse udah pakai Darkseid dan MCU udah pakai Thanos yang gak jauh beda karakterisasinya. Jadi pertanyaannya Planet Salvation itu mau dibawa kemana? Ya baru bisa terjawab di proyek Man of Tomorrow nanti. Tapi kalau gue mau adil ya sebenarnya setup soal Planet Salvation ini tuh
udah di planting dari awal season 2 Peacemaker ini. Bahkan pentingnya tuh lebih jelas dibanding setupnya Checkmate. Tapi kayak yang gue bilang tadi, benang merah semuanya, si Rick Flag Senior malah berprogres secara nggak logis. Jadi pas hasil akhirnya muncul, ini kayak cerita yang terpisah dan kerasa nggak konsisten. Semoga sih proyek selanjutnya bisa menjawab ketidakkonsistenan ini. Dan walaupun kerasa jadi kayak Quantumania, semoga aja story arc Salvation di DCU ini tuh nggak bernasib sama kayak story arc-nya Kang di MCU. Yang terabaikan begitu saja. Karena sayang banget sih, gue udah peduli banget sama setiap karakter di series ini. Dan itu emang keunggulannya James Gunn. Menuturkan cerita karakter yang dari luar kelihatan kayak penghancur dunia dan aib manusia. Tapi dari dalam ternyata sosoknya itu rapuh dan sekedar butuh cinta. Peacemaker dan kawan-kawan adalah contoh utamanya. Bahkan khusus untuk Peacemaker, kenapa karakternya itu works banget? Menurut gue ini karena sosok ini tuh ditulis berdasarkan POV pribadinya James Gunn tentang ayahnya sendiri. Ingat nggak dialognya Liotta yang ini? When I'm around you, I feel loved. You're big and you're stupid, but I know you love me. And I don't know if I can say that about anybody else in this world. Lewat podcastnya Peacemaker, James Gunn bilang cara Liotta melihat Peacemaker adalah cara James Gunn melihat ayahnya. And I'm crying because it's touching and the way she performs it is touching. I'm also crying because that's my dad. And that was the way I felt about him. And that's probably Peacemaker. Goof. Nggak heran, setiap adegan Liotta sama Peacemaker itu ketulusannya selalu kerasa nyata. Ya karena semuanya dibawa dari pengalaman personal penulis ceritanya. You know, this buffoonish, imperfect guy who's just so generous and so full of love. Overall, gue tetap menikmati Peacemaker Season 2 ini terutama soal perubahan karakternya, pemanfaatan tema multiverse-nya, dan komentar sosialnya. Ini komentar sosialnya relate banget sama keadaan Amerika sekarang. Cuman sayangnya, sepanjang season ini tuh terlalu banyak episode yang sekedar jadi setup, sedikit episode yang ngasih progres, dan payoff-nya nggak ngebayar semua pondasi cerita yang dibangun di awal. Ancang-ancang ekspektasi dari James Gunn yang bilang kalau season 1 Peacemaker itu beneran jadi show-nya Peacemaker, sementara season 2 adalah show-nya Christopher Smith dan kawan-kawan, beneran kejadian dengan hasil akhir yang nggak bisa memuaskan semua. Bahkan si Christopher Smith cuman pakai kostum Peacemaker kepunyaan dia di episode 1 doang. Sementara karakter penyeimbangnya Vigilante cuman pakai kostum Vigilante di episode-episode akhir. Dan sekalipun di sepanjang season gue berharap Vigilante cepetan beraksi, pas dia beneran beraksi gue malah kesel sama aksi dia. Penampilan si Adrian dengan fakta binatangnya cukup bikin gue lupa kalau dia itu psikopat. Dan yang cukup jadi bumerang di season 2 ini sebenarnya adalah iming-iming big finale Daredevil penuh cameo yang dijanjiin sama James Gunn sendiri. Ternyata nggak ada cameo besar apapun selain anak buahnya Lex Luthor sama paling kemunculan Ben Foxy Shazam. Tapi karena itu ekspektasi penonton umum jadi rusak, apalagi setup soal Planet Salvation di akhir gak ngebantu overall cerita jadi lebih seru. Tapi ya mau gimana pun Planet Salvation bakal punya porsi penting buat DCU ke depan. Dan katanya story arc ini tuh bakal lanjut dibahas di series Lantern. Di sana bakal ada misteri pembunuhan yang terhubung sama Planet Salvation tadi. Teori gue sih pembunuhan yang dimaksud merujuk ke hilangnya orang-orang atau metahuman yang sebenarnya dikirim secara diam-diam ke Planet Salvation. Entahlah bisa jadi kayak gitu ataupun enggak. Ini cuma teori doang. Yang jelas Lanterns ini tuh bakal jadi series detektif serius penuh rahasia. Nantinya dilanjut ke Supergirl yang jadi petualangan cewek rebel di luar angkasa. Dan ditutup dengan Clayface, body horror villain dengan cerita yang dewasa. So di 2026 nanti ada 3 proyek DCU yang ketiganya nggak di-handle langsung sama James Gunn. Penasaran sih? Soalnya kan 3 proyek awal DCU semuanya itu asli garapannya James Gunn. Dan so far karena itu keterhubungan universe-nya tuh kerasa banget. Mulai dari Creature Commandos ke Superman sampai ke Peacemaker Season 2. Bahkan bisa ditarik lebih jauh ke film The Suicide Squad sama Peacemaker Season 1. Proyek dari DCU lama yang lebih kerasa terhubung sama DCU yang baru. Pertanyaannya, apakah 3 proyek DCU di tahun depan bakal punya level konektivitas universe yang sama sekalipun digarap sama filmmaker yang beda-beda? Ya semoga aja lah kalau ada benang merah yang kuat. Tapi gue pribadi sih lebih berharap proyek-proyek DCU mendatang tuh tetap kuat sebagai proyek standalone aja yang tetap jadi bagian DCU tapi tanpa terbebani sebagai penghubung cerita besar di universe-nya. Gue nggak mau ngerasain hal yang sama waktu beres nonton Peacemaker Season 2 ini. Idealnya sih gue ngerasa puas dulu pas ceritanya berakhir baru dibuat penasaran sama lanjutannya. Jangan jadi proyek yang bikin penasaran doang tapi nggak memuaskan. Jadi ya itu cukup merangkum apa yang gue rasain sama Peacemaker Season 2 ini. Gue menikmati progres ceritanya, gimana lanjutannya bikin gue penasaran, tapi titik akhirnya bikin gue merasa tidak terpuaskan. Tapi ya itu menurut gue aja ya. Kalau menurut lo gimana? Apa pendapat lo buat 3 episode akhir dari Peacemaker ini dan Season 2 secara keseluruhan? Dan coba sekalian juga share momen favorit kalian dari kedua season Peacemaker ini. Kita lanjut diskusi di kolom komentar. Gue Rendra First pamit. See you in the next video.